Halo guys, eh, terima kasih ya sudah mampir di channel saya. Saya akan menceritakan rangkuman The Story of Ye Chen, yaitu gimana rangkumannya, yaitu Qin Hongyan datang ke rumah keluarga Xiao yang dibawa oleh Xiao Weiwei, dan di situ ada cekcok antara Nyonya tua Xiao dengan Xiao Weiwei, di mana itu mempertimbangkan jika neneknya tidak menerima Qin Hongyan, dia tidak akan memberi uang bulanan seperti biasa, namun akan berkurang karena buat kehidupan Qin Hongyan untuk di luar, untuk menyewakan rumah ibunya. Dan disitulah Malan dan Xiao, intinya itu Malan dan Qin Hongyan itu berbicara setelah banyak cekcok, dan akhirnya neneknya menerima karena pertimbangan neneknya bahwa Qin Hongyan jika dirawat di luar, maka uang bulanannya akan juga berkurang. Setelah itu Qin Hongyan dan Malan berbicara, jika Nyonya Xiao mati, dia tidak akan menangis, kata Qin Hongyan. Dan Malan, lebih lucunya itu ya, Malan itu berbicara seperti ini, jika Nyonya Xiao mati, dia akan membeli kembang api dan menyalakannya di saat hari kematian Nyonya Xiao. Nah, disitulah ada lucu-lucunya juga. Dan di saat Malan berbicara itu, Xiao Changkun berbicara juga, kamu pikir itu apa? Itu adalah ibuku. Jadi janganlah seperti itu. Saya adalah putranya. Dan dengan cepatnya Malan menyekak Xiao Changkun dan menyuruh Xiao Changkun pergi ke rumahnya atau mengusir Xiao Changkun dari Villa Yechen untuk menemui atau tinggal dengan ibunya. Karena kalau ingin berbakti, kata Malan. Kembali ke Vekasin ya, atau Tuan Semet. Tuan Semet itu bingung karena semua gagal dan agen-agen rahasianya hilang tanpa jejak atau tanpa informasi apapun, seperti ditelan bumi. Di saat itu Tuan Semet ngelamun gimana caranya untuk menemui itu asistennya Yechen atau itu ya. Nah, di saat itulah sampai mengirim informasi ke Weliang, mengirim email, menelpon bolak-balik, sampai seperti menelpon kekasih tapi tak direspon apapun, ngechat berkali-kali tapi tidak dibalas pun, ya kan, seperti kita ngechat pacar tapi tak dibalas juga. Nah, di saat itu Shen asisten Nona Fei itu menelpon Semet dan memberitahukan bahwa tuannya mengajak bertemu di Villa Vekasin atau di hotel ya, untuk membicarakan satu hal, yaitu tentang bisnis pil itu. Dan tibalah Tuan Semet ke Villa Presidential Suite Hotel Buckingham Palace ya. Di saat itu Tuan Semet dihadang oleh pengawalnya, yaitu pengawal Vekasin, dan ditanya, kamu siapa gitu. Lalu diterimanya, tapi sebelum masuk Semet berkata dengan basa-basi, berkata, apakah kamu tidak mau menerima atau apakah kamu tidak mau mengecek badan saya, apakah saya membawa senjata atau tidak. Nah, lalu dengan santainya berkata, saya tidak akan memeriksa Anda karena saya tahu Anda tidak akan membawa senjata. Nah, habis itu masuk dan berbicaralah mereka berdua antara Nyonya Fei dan Tuan Semet. Nyonya Fei dan Tuan Semet itu berbicara tentang pil labah atau pendapatan jika pil yang dicari oleh Tuan Semet itu meluncur di dunia pasar. Apakah labanya akan lebih besar atau lebih wow gitu, dan apakah obat itu ampuh, benar-benar ampuh untuk mengobati kanker. Dengan pengetahuan Semet, di waktu anaknya minum obat itu ya benar emang, tapi Semet juga berkata tidak ada kanker yang disembuhkan dengan obat, namun jika kita meminum obat itu, kata Tuan Semet ya, maka kanker itu akan terus berkurang sampai habis. Jika obat itu terpenuhi atau kita meminum rutin dan stok tidak terbatas, itu akan benar-benar sembuh, kata Tuan Semet. Dan berbicaralah mereka tentang laba. Di situ laba membicarakan jika per tahun gini-gini ya, kalau diucapkan itu intinya kalau obat itu diturunkan, itu pendapatan kalau di seluruh dunia obat itu akan mencapai 1 triliun per tahun, ya kan. Nah,
Itu pun pasaran masih separuh. Nah, separuhnya karena apa? Karena ekonomi menengah ke bawah. Jadi dia hanya bisa, yang untuk ekonomi ke bawah itu hanya bisa untuk mengambil keputusan untuk rawat inap. Namun jika orang yang kaya akan memilih obat itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Dan jangan lupa subscribe juga channel baru saya, yaitu Bang Mimin Channel. Linknya ada di deskripsi. Kali ini saya akan membawakan novel The Story of Ye Chen bab 3911 sampai bab 3919 ya. Namun di sini saya akan memberitahukan ya, jangan baca sampai setengah-tengah, karena saya uploadnya itu 2 hari 3 hari, karena yaitu nunggu bab lebih panjang ya kan. Jadi babnya itu sekitar 6 bab 8 bab baru saya bawakan. Jadi jangan berpikiran nah ini bab lama, jangan ya. Karena apa, bab baru ada di belakang, bab barunya ada di belakang ya. Jadi silakan tonton sampai habis biar tidak ketinggalan ceritanya. Oke, langsung saja bab 3911, di mana itu Malan dan Xiao Changkun itu mengejek keluarga dari Xiao Changkun, yaitu Nyonya Xiao dan keluarganya, di mana Malan dan Xiao Changkun itu mendapatkan mobil Rolls Royce dari Vacation, dihadiahkan buat Ye Chen, namun di atas namakan ayah mertuanya yaitu Xiao Changkun. Langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Jangan subscribe sekalian mendukung saya dan tembusin sampai 1000 subscribe ya, biar kita live walaupun sedikit bab, namun saya bisa live karena apa itu nggak perlu repot-repot untuk ngedit. Yang paling lama itu yang bikin sebel yaitu ngeditnya. Oke, langsung saja ya. 3911. Pada saat ini, Xiao Changkun di dalam mobil juga melihat Qin Hongyan yang sedang berjalan bersama Xiao Weiwei. Setelah melihat orang yang masuk, dagunya hampir jatuh ke tanah dan dia berkata, Hari saya, Malan, apakah mulut Anda yang patah dibuka di kuil Kia? Mengapa? Begitu Anda menelpon Qin Hongyan tiba-tiba muncul. Malan juga tercengang dan bergumam, tidak, saya belum pernah ke kuil Kia dan 2 atau 3 tahun yang lalu. Xiao Changkun berkata dengan malu-malu, kamu terlalu jahat, kupikir itu hantu neraka. Malan duduk dan berkata, apakah kamu tidak melihat bahwa Qin Hongyan sedang berjalan dengan Xiao Weiwei? Mungkin Xiao Weiwei memanggilnya kembali atau meminta Qin Hongyan kembali ke rumahnya. Xiao Changkun mengangguk ringan dan bergumam, itu benar, mungkin juga. Mereka adalah ibu dan anak perempuan kan? Pada saat ini raungan Xiao Changying dari atas membuat wanita tua Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah jari-jarinya. Dari tatapan ini dia melihat Qin Hongyan meringkuk dan bersembunyi di belakang Xiao Weiwei saat ini. Wajahnya penuh ketegangan dan ketakutan. Untuk mengatakan bahwa dia membenci Qin Hongyan, Nyonya Xiao tidaklah lebih buruk dari Xiao Changying ya. Selain meniduri putranya, menghancurkan keturunan orang luar, dan bahkan menginfeksi putranya dengan penyakit AIDS. Alasan Nyonya Xiao sebenarnya paling membenci Qin Hongyan adalah karena dia mencuri dirinya sendiri dan bekerja sangatlah keras untuk mendapatkan uang dari supermarket. Jadi mencuri uang. 100 yuan uang kertas yang kembali dan 100 yuan yang ingin dia bayar setelah dia ditampar di aula masuk Thompson tersebut. Meskipun 200 yuan tidak banyak, di mata wanita tua itu kejahatan Qin Hongyan sudahlah cukup untuk dieksekusi 8 kali. Menurutnya Qin Hongyan dapat dimaafkan karena mencuri seorang pria, tetapi tidak untuk mencuri uang. Selain itu tidak ada yang bisa mencuri uang dari uang hasil jerih payah wanita tua Nyonya Xiao. Akibatnya wanita tua Xiao tiba-tiba menjadi marah, murka, menunjuk Qin Hongyan di lantai bawah dan berteriak dengan marah. Nama keluarga Qin, Anda telah mencuri uang wanita tua saya, dan Anda memiliki wajah sialan untuk kembali saat ini. Anda cepat dan dapatkan, silakan pergi, jangan pernah masuk ke rumahku. Qin Hongyan menangis dan tidak tahu bagaimana untuk bersyafaat atau Xiao Weiwei berkata, Nenek, saya membiarkan ibu saya kembali. Memang benar bahwa ibu saya tidak boleh mencuri uang Anda. Tetapi dia juga memiliki masalah. Saya harap Anda dapat melihatnya. Dia milik ibuku. Demi wajah
demi wajahku, maafkan dia kali ini, Nenek. Jangan pikirkan itu, wanita tua Xiao berseru hampir tanpa ragu. Selama wanita tua masih hidup, Qin Hongyan tidak akan pernah mau memasuki pintu rumahku atau tidak boleh diperbolehkan masuk ke rumahnya. Setelah itu dia segera berkata kepada Xiao Changgan, Changgan, panggil polisi sekarang dan katakan bahwa pencuri yang mencuri uang hasil jeripayah saya sebesar 200 yuan, dia telah kembali, meminta petugas polisi untuk datang dan membawanya pergi. Kirim dia ke sel 10 tahun atau 8 tahun. Sewewe buru-buru berkata, Nenek, ada alasan yang dan kesalahan dalam masalah ini. Ini sama sekali bukan salah ibuku sendiri. Jika kamu tidak menggertaknya dan bahkan tidak membiarkan dia memakan dengan mulut penuh, bagaimana mungkin dia melakukannya? Datanglah ke hal yang semacam itu. Nyonya Xiao berkata dengan sangatlah emosional. Wewe, pikirkanlah, mengapa saya tidak memberi makan kepada wanita bau itu? Itu karena dia telah melakukan banyak hal yang saya minta maaf kepada ayahmu. Dia tidak hanya merasa kasihan untuk ayahmu, tetapi juga maaf untukmu. Dan Hailong, bahkan untukku, untuk leluhur keluarga kita. Dia mempermalukan keluarga Xiao kita. Begitu Nyonya Xiao menggertakkan ini, Xiao Changgan segera bergema. Wewe, nenekmu benar, sama sekali tidak. Wajah seluruh keluarga kita telah sepenuhnya hilang oleh ibumu itu. Dan aku juga sedih olehnya. Dia melarikan diri, dia sendiri sebelumnya. Tetapi kamu masih menemukannya kembali sekarang, bahkan memintanya untuk kembali. Bukankah ini murni penyebab masalah bagi kita? Cepat lepaskan dia dan usir dia. Jangan pernah berharap dia kembali lagi. Mata Xiao Wewe memerah dan dia berkata, Ayah, nenek saya meninggal beberapa waktu lalu dan ibu saya diperas oleh paman saya di rumah kelahirannya. Sekarang dia tidak punya tempat tinggal. Saya putrinya dan bisakah saya menontonnya? Biarkan dia tidur di jalanan, kan tidak mungkin. Qin Hongyan tidak bisa menahan tangisan. Dia berjalan ke bawah berlutut di tanah dengan isapan dan menangis. Bu, itu aku sebelumnya tidak itu karena aku belum memenuhi tanggung jawab dan kewajibanku sebagai menantu dan seorang istri, dengan ucapan gugupnya. Saya memohon Anda memberi saya kesempatan, Bu, untuk merenovasi kelakuan atau mereformasi dan merehabilitasi demi membesarkan anak-anak untuk keluarga Xiao. Tolong aku, Bu. Nyonya Xiao tua berkata dengan jijik, sebagai seorang wanita, apa yang terjadi padamu? Menikahi keluarga kami dan membesarkan anak-anak untuk keluarga kami. Bukankah ini semua tugasmu? Mengapa saya mendengarkan apa yang Anda maksud? Sepertinya Anda masih memiliki banyak uang. Qin Hongyan menangis dan berkata, Bu, saya tidak mengatakan bahwa saya memiliki uang. Tetapi bahkan jika saya memiliki uang, saya telah berada di keluarga Xiao selama bertahun-tahun. Bagaimanapun saya memiliki bagian dari kerja keras. Jika kamu tidak bekerja keras, bagaimanapun kamu bisa lelah. Setelah bertahun-tahun, kamu akan memiliki perasaan bahkan jika kamu memelihara seekor anjing. Mengapa kamu merasa begitu tidak simpatik padaku, Bu? Nyonya Xiao mencibir. Jika saya memelihara seekor anjing, apakah anjing itu akan mencuri uang saya? Jika saya memelihara seekor anjing, apakah anjing itu akan meninduri anak saya dan membawa penyakit AIDS? Ketika Xiao Changgan mendengar ini, dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya, ditusuk dan digaruk dan berkata dengan suara rendah, Oh Bu, kamu metaforamu itu terlalu tidak pantas perkataanmu, Bu. Wanita tua Xiao memucat. Xiao Changgan meliriknya dan bersenandung. Ada apa? Kata-kataku kasar dan tidak kasarkah? Dia, Qin Hongyan, ada di mataku. Dia tidak sebaik anjingku. Dia memiliki wajah untuk melahirkan anak-anak dari keluargaku. Gadis yang melahirkan anak meminta saya untuk kredit di sini. Dia layak juga kah? Malan tidak berbicara sepanjang waktu, menjadi marah ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berkata, Hei, kamu wanita tua yang sudah mau mati, bicaralah lebih bau daripada kentutmu. Apakah kamu pikir itu wajar bagi kita untuk melahirkan? Keluarga Xiao Anda bekerja keras? Jangan lupa, Anda juga seorang wanita. Ketika Anda ada menantu perempuan, jika Anda bertemu dengan ibu mertua seperti Anda, dipikirkanku jika Anda hidup kurang dari 30 tahun, ibu mertuamu akan lari sampai mati. Dengan emosinya, Malan berkata seperti itu. Nyonya Xiao dengan dingin mendengus. Hidupku baik-baik saja. Ibu mertuaku yang berumur pendek meninggal lebih awal, ketika aku berusia 30 tahun. Ibu mertuaku meninggal selama 2 tahun. Malan segera mencibir. Ya,
Aku benar-benar iri padamu. Nasibmu benar-benar baik. Bukannya nasibku dan Qin Hongyan begitu menyedihkan. Ketika aku bertemu ibu mertua sepertimu, bukan hanya merasa sial, tetapi juga masih merasa lelaki tua atau abadi. Wanita Xiao memuntahkan darah dengan marah dan berkata, "Malan, kau apa-apaan? Apa yang kau bicarakan tentangku?" Malan berkata dengan dingin, "Aku berkata bahwa kotoran burukmu masih abadi, sifatmu masih buruk, abadi yang selama sangatlah buruk sampai-sampai sial seumur hidup. Kamu, kamu wanita tua." Xiao frustasi dan menunjuk ke gigi Xiao Changgan yang terketuk dan berkata, "Changgan, cepat dan pukul dia untukku." Ekspresi Xiao Changgan sangatlah tercengang. Dia mengingatkan apa yang dikatakan wanita tua itu di telinganya. Jadi dia membujuk, "Bu, tahan. Tahan emosimu sebentar dan mundur selangkah. Ini yang baru saja kamu ajarkan padaku tadi." Nyonya Xiao tua sangatlah marah. "Ada pepatah lain. Mari kita bertahan sebentar, mundur selangkah dan berpikir lebih jernih dan redahkan amarah. Kamu bisa mundur hari ini, tapi aku tidak bisa mundur." Saat dia berkata, dia mengeluarkan tangannya meraih tongkat Xiao Changgan dan berkata dengan marah, "Hei kamu Malan, kamu tidak berguna, lepaskan. Aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri." Sebaliknya Xiao Changgan tidak lagi marah saat ini. Dia dengan cepat mengambil kruk dan berkata, "Bu, mudah untuk menghancurkan tetapi sulit untuk membayarnya. Mobil itu lebih dari 10 juta yuan, Bu. Dan harganya ratusan juta, ribuan mungkin. Untuk menghancurkan lubang, mengapa kita harus membayarnya? Ketika saatnya tiba, Anda akan ditangkap dan jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda." Wajah Nyonya Xiao tiba-tiba berubah menjadi biru dan putih dan berjuang untuk turun dari amarahnya untuk sementara waktu. Dan dia berdiri di tempat tidur, tidak tahu harus berbuat apa. Qin Hongyan saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Malan yang telah diliputi oleh dirinya sendiri selama beberapa dekade akan dapat berbicara adil untuk dirinya dan membela dirinya. Dia selalu ditindas oleh semua pihak dan hatinya penuh dengan rasa terima kasih kepada Malan. Jadi dia buru-buru berkata kepada Malan, "Malan, terima kasih telah bersikap adil padaku dan membelaku. Tetapi kamu harus pergi sekarang, jangan sampai kamu menderita. Jangan biarkan kamu terlibat dalam masalah saya." Mendengar ucapan terima kasih Qin Hongyan, Malan agak heran, tapi dia berkata dengan wajah lurus, "Qin Hongyan, sejujurnya aku bukanlah hanya untukmu, tetapi juga untuk diriku sendiri, membela diriku sendiri. Wanita tua seperti itu yang sudah mau mati, dia mengganggu kita. Aku telah melihatnya, tidak senang aku. Selama bertahun-tahun, aku tidak menyangka menantu perempuan kita lebih rendah dari seekor anjing di matanya. Aku benar-benar ingin merobek mulutnya Xiao tua itu." Wanita tua Xiao sangatlah marah, tetapi Xiao Changgan berpegangan pada tongkat penyangganya, sehingga dia tidak memberi kesempatan. Jadi dia tiba-tiba tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Setelah beberapa kali mencoba tidak berhasil, Nyonya Xiao melompat di tempat dengan marah dan berteriak, "Mengapa hidup saya begitu pahit seperti ini? Menantu perempuan saya yang menikahi keluarga dan saya menikahi mereka berdua. Bahkan anjing tidaklah sebaik itu." Setelah itu dia menatap Xiao Weiwei dan menggertakkan giginya dan berkata, "Weiwei, saya tidak peduli tentang hal-hal lain. Saya hanya peduli tentang satu hal, yaitu Qin Hongyan, seorang wanita bau, tidak boleh memasuki rumah kita." Xiao Weiwei juga sedikit marah dan dia berkata, "Nenek, jangan menyalahkan orang lain dalam segala hal ini. Dan sesekali periksalah apakah kamu telah melakukan kesalahan juga." Setelah itu dia menatap ayahnya, Xiao Changgan, dan berkata, "Ayah, kamu selalu menyalahkan ibu karena meminta maaf. Tapi apakah kamu pernah memikirkan hal yang mengadu bibiku yang keduanya adalah ide kalian berdua bersama? Selanjutnya pada akhirnya hanya ibuku yang dikirim ke tungku batu bara hitam untuk menderita. Kamu bersembunyi di balik perintahmu, tetapi tidak ada yang salah denganmu. Omong-omong, ibuku yang menanggung semua kesulitan sendiri. Dalam hal ini kamu masih hanya ingin menyalahkannya karena menyesal. Tetapi mengapa kamu tidak pernah berpikir untuk berterima kasih padanya karena telah menderita untukmu?" Begitu Qin Hongyan mendengar ini, semua keluhan di hatinya tidaklah bisa membantu lagi. Dan semua meledak seketika, berlutut di tanah dan menangis dengan keras. Xiao Changgan agak terdiam saat ini. Meskipun dia selalu menyalahkan Qin Hongyan, seolah-olah dia sangatlah membencinya. Ketika putrinya Xiao Weiwei mengatakan ini, dia tidak merasa sedikit menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya. Faktanya, Xiao Weiwei benar-benar keduanya memiliki ide buruk untuk menipu Malan. Tetapi ketika itu benar-benar diterapkan, Qin Hongyan sendiri yang menanggung akibatnya.
Pada akhirnya dia dihukum oleh Ye Chen dan Qin Hongyan menderita sendiri. Qin Hongyan dan Xiao Changgan tinggal di rumah dan tidak ada hubungannya. Dari titik ini saya Xiao Changgan kehilangan banyak Qin Hongyan. Oleh karena itu Xiao Changgan bekerja untuk sementara waktu dan tidak tahu harus berkata apa-apa. Tetapi permusuhan di antara alisnya telah berkurang banyak. Xiao Weiwei berkata lagi saat ini, "Ibu, sangat menyedihkan selama ini. Ketika nenek ada di sana, bahkan jika paman dan bibiku berlari, dia akan memiliki tempat tinggal dan makan bahkan. Tetapi nenek sudah pergi. Dia tidak ada tempat perlindungan dari angin dan hujan. Bagaimanapun dia adalah ibuku yang melahirkan aku dan membesarkan aku. Saya katakan, tidak ada yang akan membiarkan dia tidur di jalanan." Berbicara tentang ini, Xiao Weiwei berkata dengan sikap yang sangatlah tegas dan kuat. "Ayah, nenek, jika kamu bersedia menerima ibuku, maka biarkan ibuku tinggal di villa ini. Di masa depan, ayah dan saudara laki-laki juga akan memilikinya. Lebih banyak orang yang harus diurus. Nenek juga akan bisa menjagamu mengurangi nenek menjagamu. Namun jika kamu tidak mau menerima kepulangan ibuku, maka aku akan membayar untuk menyewa rumah terpisah untuk ibuku di luar. Dan aku akan mengurus makan dan minum untuk ibuku di masa depan nanti. Maka uang yang akan kuberikan akan berkurang. Saya menghabiskan uang yang saya hasilkan dan aku tidak perlu khawatir tentang itu. Dan Anda tidak berhak ikut campur soal keuangan saya." Pada saat ini Xiao Weiwei berhenti sejenak dan mengingatkan dengan ekspresi serius. "Tapi saya harus menjelaskan dulu. Pengeluaran keluarga kita saat ini semuanya bergantung pada saya untuk menghasilkan uang. Perusahaan perlu berkembang dan gaji saya tidak boleh terlalu tinggi. Jika saya masih perlu menyewa rumah untuk ibu saya di luar, biayanya pasti akan lebih banyak. Dalam hal ini kualitas hidup kita semua akan menurun dan saya harap Anda dapat memahaminya saat itu. Tidak masalah jika Anda tidak memahaminya, cukup atasi secara fisik Anda." Begitu Nyonya Xiao mendengar ini, matanya berputar di rongga matanya dan beberapa kali berpikir, bergerak cepat dan dengan hati-hati, mempertimbangkan pro dan kontranya. Jika Qin Hongyan diizinkan untuk tinggal di sini, meskipun suasana hatinya akan sedikit terpengaruh, seperti yang dikatakan Xiao Weiwei, dia akan memiliki pembantu tambahan dan dia akan menjadi penolong di masa depan nanti. Dalam hal ini, tekanan melayani putra dan cucunya secara alami akan berkurang banyak atau bahkan lebih dari setengahnya. Dan juga cara yang paling hemat, yaitu hemat biaya. Tidak perlu menyewa rumah untuk Qin Hongyan. Keluarga tidak lebih dari menambahkan sepasang sumpit dan kenaikan biaya minimal. Namun, jika Qin Hongyan tidak diizinkan untuk tinggal di sini dan Xiao Weiwei keluar untuk menyewakan rumah kepada Qin Hongyan, mengapa tidak 2 atau 3.000 yuan sebulan akan keluar? Pada saat itu, jika Qin Hongyan diizinkan untuk memulai bisnis sendiri, biaya makanan juga akan meningkat banyak. Tetapi tidak sederhana menambahkan sepasang sumpit tersebut. Pendapatan keluarga kurang dari beberapa ribu yuan sebulan dan dampak sebenarnya pada kehidupan masihlah sangatlah besar. Memikirkan hal ini, wanita tua Xiao Weiwei membuka mulutnya dengan sedih. "Qin Hongyan, demi wajah Weiwei, saya akan membiarkan Anda saat ini, tetapi Anda harus jujur dan bertanggung jawab. Apalagi untuk saya, ketika Anda berada di rumah di masa depan, apakah kamu mengerti?" Ketika Qin Hongyan mendengarkan ini, dia tidak koheren dengan kegembiraan dan menganggukkan kepalanya dan berkata, terima kasih ibu, terima kasih ibu, saya mengerti, mulai sekarang saya akan melakukannya, tugas saya dan mengurus pekerjaan rumah tangga." Xiao Changgan menghela nafas dan tidak berbicara lagi. Dia sudah berhati lembut. Saat ini dia merasa lebih bersalah tentang pengalaman Qin Hongyan sebelumnya. Xiao Weiwei akhirnya jatuh ke tanah dengan batu. Bahkan dia menerima telepon dari ibunya 2 hari yang lalu. Setelah ibu Qin Hongyan meninggal, adik laki-laki dan iparnya perempuan tidak sabar untuk mengusirnya karena takut dia akan tetap tinggal untuk memperjuangkan harta leluhurnya. Qin Hongyan diusir dan tidak punya tempat untuk pergi selain memanggil putrinya untuk meminta bantuan. Dia tidak bisa memikirkan cara lain. Lagi pula dia juga tahu bahwa ibu mertuanya membenci dirinya sendiri karena menjadi tulang dan suaminya membenci dirinya sendiri karena menjadi tulang juga, menjadi permasalahan, pembawa masalah. Dan putranya Xiao Hailong terluka parah di tempat tidur. Untungnya Xiao Weiwei telah menerbitkan kembali kartu telepon selulernya sebelumnya. Jika tidak, Qin Hongyan bahkan tidak akan dapat melewati telepon. Dalam hal ini dia tidak akan dapat melakukan panggilan setiap hari dan menelpon ke Xiao Weiwei. Xiao Weiwei juga mengeluh tentang ibunya di awal dan dia tidak bisa melewati kenyataan bahwa semua simpanan dalam keluarga dikosongkan.
Namun sejak Ye Chen membantunya dan memintanya untuk memimpin perusahaan etik Changmei atau perusahaan karaoke, pandangannya tentang kehidupan, pandangan dunia dan nilai-nilai telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ia tidak lagi mengagumi kesombongan seperti dulu, melainkan terobsesi menghasilkan uang dengan tangannya sendiri. Apalagi ia memiliki banyak kesabaran dan toleransi terhadap banyak orang dan hal-hal sekitarnya. Begitu dia mendengar bahwa ibunya tidak memiliki tempat-tempat untuk tinggal, dia hampir tidak ragu-ragu dan segera membiarkan ibunya kembali ke Jinling. Karena dia merasa tidak bisa duduk diam dan melihat ibunya menderita dan menderita di luar dan di jalanan. Karena itu dia sudah memikirkan dua solusi. Jika ayah dan nenek dapat menerima ibunya, keluarga akan tetap hidup bersama dan kesenjangan di masa lalu secara bertahap akan menghilang seiringan waktu di masa depan. Tidak masalah jika mereka tidak dapat menerima ibu mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk memberi ibu mereka kehidupan yang stabil. Namun sekarang nenek dan ayahnya bisa setuju, di mata Xiao Weiwei itu adalah solusi terbaik. Malan tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih ketika dia melihat air mata rasa terima kasih dan air mata Qin Hongyan. Dia tidak bisa membantu tapi diam-diam berpikir dalam hatinya, tanpa menantu saya yang baik, Ye Chen, pasti saya di keluarga Xiao tidak akan sebaik Qin Hongyan, dan saya tidak tahu berapa banyak penghinaan yang akan saya lakukan dipermalukan oleh wanita tua itu. Pada saat ini, Xiao Changgan tidak tahu apakah dia marah atau sedih. Berbalik, diam-diam bersandar pada kruk dan kembali ke kamar. Meskipun Nyonya Xiao sangatlah marah, tidak ada cara lain saat ini. Dia hanya bisa dipaksa untuk menerima kenyataan kembalinya Qin Hongyan. Lagi pula dia harus mengandalkan Xiao Weiwei untuk mendukungnya dan memberi uang per bulan. Itu jelas bukan langkah yang bijaksana untuk menyinggung Xiao Weiwei saat ini. Melihat masalah itu telah berhasil diselesaikan, Xiao Weiwei akhirnya menghela nafas lega dan dia membantu Qin Hongyan dan berkata, "Bu, cepat bangun, ayo kita pulang," dan masuk. Qin Hongyan menangis dan mengangguk ekspresi setelahnya. Dia benar-benar tidak mundur. Jika tidak, dia tidak ingin kembali untuk melihat wajah Nyonya tua Xiao. Sekarang keinginannya terbesarnya adalah memiliki tempat berlindung dari angin dan hujan. Setidaknya tidak perlu khawatir tentang makan 3 kali sehari. Kembali ke Jinling dan menetap di hotel di Villa Thompson adalah pilihan terbaik baginya pada tahap ini. Apalagi dia beruntung putrinya yang tidak pernah termotivasi dan belum pernah bekerja sekarang memiliki karir sendiri dan akhirnya berkembang dan cukup lancar. Khawatir tentang hal itu, apalagi tentang kehidupan. Dia benar-benar lega. Dia akan mengikuti Xiao Weiwei ke pintu, tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik dan berjalan ke depan mobil Malan dan berkata dengan rasa terima kasih. Malan, terima kasih banyak. Ini semua saudara perempuanku mertua salah. Tolong jangan akrab dengan saya. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Bagaimanapun Qin Hongyan segera membungkuk pada Malan. Malan tiba-tiba bingung dengan sikap rendah hati Qin Hongyan dan sedikit lega untuk sementara waktu dan berkata dengan malu, "Lihatlah dirimu, aku telah berteriak di depanmu selama 5,5 tahun. Tiba-tiba berbicara dengan suara yang bagus. Itu sangatlah cepat. Anda tidak akan bisa memberikannya kepada saya." Qin Hongyan menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, "Aku tidak memikirkan sebelumnya. Aku selalu ingin bersaing denganmu di depan wanita tua itu dan ingin menekan istri keduamu. Sekarang pikiran kitalah ke depan." Malan segera merasa sangatlah tersentuh dan berkata dengan sangatlah setuju. "Aku sudah memberitahumu, Qin Hongyan. Apa yang kamu katakan itu benar. Wanita tua itu adalah makhluk berhati serigala. Kamu baru saja memotong dagingmu sendiri. Ketika dia makan, dia tidak akan memikirkan bantuan darimu, tetapi menyekam mulutnya setelah dia kenyang, dan diomong-omong dia pikir dagingmu terlalu banyak." Qin Hongyan mengangguk dan berkata dengan serius, "Ngomong-ngomong, aku benar-benar mengerti kali ini. Dia akan mati di masa depan dan aku tidak akan meneteskan air mata pun." Malan mencibir, "Jika dia mati, saya tidak akan menangis, tetapi saya akan membeli beberapa petasan untuk berangkat dan merayakannya." Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia batuk 2 kali dan mengingatkan, "Malan, kamu hampir mengerti. Kamu harus tahu bahwa kamu berbicara tentang ibuku." Malan melototinya dan berkata dengan marah, "Jika kamu berpikir kamu sedang mencium ibumu, maka kamu dapat pindah untuk tinggal di malam hari." Xiao Changgun berkata dengan marah, "Mengapa saya harus pindah?" Malan berkata, "Kamu pindah ke sini untuk melayani ibumu. Bukankah kamu ingin menjadi anak yang berbakti, bukan?" Xiao Changkun segera menutup mulutnya dan penuh minat.
Dia juga ingin mengerti jika Malan adalah tong bubuk, maka wanita tua itu akan menjadi sumbu terbaik. Jadi dia akan meledakkan jika dia akurat. Jadi jangan berutang atau bererdeng pada dirinya sendiri dan ambil inisiatif untuk menemukan masalah ini. Pada saat ini Sowewe yang berada di samping juga melangkah maju dan berkata kepada Malan dengan hormat, Bibi kedua, aku juga memiliki banyak ketidaktahuan sebelumnya. Tolong jangan marah padaku di masa depan. Jika kamu mau, keluarga kita bisa banyak bergerak. Malan tidak menyangka bahwa sikap Sowewe terhadap dirinya sendiri jauh lebih hormat dan suasana hatinya membaik. Dia mengangguk dan berkata, aku akan baik-baik saja mulai sekarang. Aku akan mencari ibumu untuk bermain. Wanita tua yang sudah mati itu biarkan dia. Setelah itu Malan berkata kepada Qin Hongyan dengan suara misterius. Sudah aku bilang, Qin Hongyan, kamu tidak bisa selalu menerima wanita tua yang sudah mati ini. Dulu kamu terlalu tunduk dan toleran padanya. Dia dulunya bullshit dan kamu tidak ada yang perlu dikatakan. Bagaimanapun juga dia adalah kepala keluarga. Tetapi sekarang dia masih berpikir dia adalah kepala keluarga Xiao. Era itu telah berlalu lama sekali. Dia tidak mengingat apa-apa sekarang dan dia semakin tua dan tidak bisa mengalahkanmu atau memarahimu. Jadi apa yang harus ditakuti, Qin Hongyan? Kamu baru saja berlutut dengannya. Itu adalah arus pendek di pikiranmu. Aku ingin menjadi dirimu dan aku akan segera masuk begitu aku kembali. Jika dia berani menghentikanku, aku akan menendangnya dari atas dan dilempar keluar. Berbicara tentang ini, Malan menjadi semakin bersemangat menggertakkan giginya dan berkata, jadi Anda tidak ingin membuatnya frustasi kan di masa depan? Jika dia berani membuat Anda menghadapi masalah, Anda hanya memarahinya secara langsung. Jika dia berani berbicara kembali, Anda hanya memukulnya. Jadi dia jujur setelah dipukul 2 kali. Qin Hongyan sangatlah terinspirasi oleh ini. Dan dia mengangguk kepalanya berulang kali dan berkata, kamu benar. Aku terlalu takut padanya sebelumnya. Aku takut bayangan psikologis. Tapi sekarang dia adalah seorang wanita tua. Yang bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Apa yang hebat darinya? Selain itu, villa ini bukanlah miliknya. Itu milik keluarga Wu. Dia hanya bisa hidup jika Wu Donghai mengizinkannya tinggal di sini. Jika keluarga Wu tidak membiarkannya hidup, dia akan harus segera pergi. Malan mengangguk dan berkata, ketahuilah dalam hatimu, jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, kamu langsung pukul saja dia sampai mati. Qin Hongyan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas dengan wajah, oke, tunggu saja waktunya. Jika dia berani memarahi saya di masa depan, dia akan memiliki masalah dengan saya. Saya akan memukulnya. Melihat bahwa ibunya telah dihasut oleh Malan, Sowewe ingin bergegas masuk dan memukuli neneknya dengan keras. Dia tahu bahwa kedua wanita itu tidak dapat terus berbicara. Jika tidak, situasinya pasti akan menjadi tidak terkendali dan stabil lagi. Jadi dia buru-buru berkata, Bu, ayo masuk. Dengan cepat, pertama-tama Anda menemukan kamar kosong dulu. Lalu merapikan kamar dan duduk lalu pergi dan menyapa saudara-saudara. Oke, Qin Hongyan juga merindukan putranya Xiao Hailong. Dia di dalam hatinya. Saat saya sudah lama tidak melihatnya dan tidak tahu bagaimana putra saya pulih untuk sekarang. Jadi dia buru-buru berkata kepada Malan dengan sopan, Malan, kalau begitu aku akan masuk dulu, mari kita bicara lain hari nanti. Malan masih memiliki beberapa makna, tetapi dia tidak menahan diri lagi dan berkata, oke, kamu masuk dengan cepat. Qin Hongyan memasuki villa bersama putrinya Sowewe. Malan terlihat di pintu sebentar lalu duduk kembali ke mobil dan berkata dengan ekspresi gembira, Qin Hongyan benar-benar dilahirkan dengan pemberontakan. Sekarang wanita tua yang mati itu akan menderita nanti. Xiao Changkun berkata tanpa daya, oh, lalu kenapa kamu? Jika Qin Hongyan benar-benar berkelahi dengan ibuku di masa depan, aku adalah seorang putra. Ya setidaknya tidakkah kamu punya uang untuk disumbangkan? Beraninya kamu? Malan dengan tegas berkata, jika wanita tua yang sudah hampir mati ini memiliki kekurangan yang panjang dan 2 kali lipat, kamu tidak boleh mengeluarkan uang sepeser pun. Lihatlah perbuatan ibumu di masa lalu kepadaku. Setelah berbicara, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, cepat dan mengemudi, saya masih menunggu untuk pergi. Xiao Changkun pergi dengan Rolls Royce-nya yang diberikan oleh Vekasin padanya. Kedua villa itu kembali tenang. Di teras lantai 2 villa A05, Yechen dan Xiao Churan memandang Rolls Royce Xiao Changkun yang perlahan menghilang di sudut. Xiao Churan menggosok pelipisnya dan berkata tanpa daya, Bibi kembali, aku khawatir aku harus pergi lagi.
Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya pikir sikap Qin Hongyan terhadap ibu saya cukuplah ramah, bahkan sedikit menyanjung. Ya, Xiao Churan mengulurkan bibirnya dan berkata dengan sedih, yang paling saya khawatirkan saat ini adalah ibu saya dan dia terlibat lagi. Jika mereka bergabung bersama untuk berurusan dengan nenek, setelah itu saya tidak akan bisa bertahan. Entah nenek akan jadi apa. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, saya tidak tahu, saya tidak sempat berpikir Anda perlu khawatir atau Anda berpikir terlalu jauh. Apalagi tentang ibumu ini. Itulah sangat benar. Wanita tua itu tidaklah memiliki uang dan kekuasaan. Tidak mungkin menjadi lawan Qin Hongyan dalam semua aspek. Ini semakin buruk dan lebih buruk di masa depan. Xiao Churan menghela nafas dan berkata dengan emosi, paman dan nenek kapan para pemimpinnya? Ye Chen berkata dengan santai, istriku, kamu tidak perlu khawatir tentang keluarga mereka. Setidaknya mereka pasti tidak akan menyusahkan kita lagi. Jika mereka ingin bertarung di sarang mereka, biarkan mereka bertarung. Xiao Churan mengangguk dengan sedihnya. Dia kembali ke kamar bersama Ye Chen. Pada malam hari, Xiao Churan sudah tertidur dan Ye Chen masih berbaring di tempat tidur, memikirkan cara mengatasi masalah Zenfire. Meskipun dia tahu bahwa dia ada di sini untuk pil permajaan Ye Chen sebelumnya menemukan identitas aslinya, jadi dia masih sedikit tidak bisa diandalkan. Pasalnya, ia sebelum memastikan apakah Zenfire ini merupakan ancaman bagi dirinya atau keluarganya, teman atau lawan untuk keluarga di sekitarnya. Jadi dia hanya ingin menjalin hubungan pribadi yang lebih baik dengan dirinya sendiri, mencoba menengahi permajaan melalui hubungan ini. Maka meskipun orang ini sangatlah licik, tetapi setidaknya tidak agresif, tentu saja tidak ada berbahaya. Namun jika menganggap dirinya sebagai sumber pil, maka dia dan bahkan ingin mendapatkan pil permajaan itu darinya dengan cara apapun, maka dia akan menjadi sangatlah mengancam keluarga Ye Chen. Bagaimanapun ada seorang prajurit bintang 6 di sisinya. Melihat seluruh Jinling, tidak ada yang menjadi lawan dari prajurit bintang 6 itu kecuali dirinya sendiri. Bahkan jika 10.000 prajurit istana Wanlong ditinggalkan oleh tentara Wanlong, yang terkuat hanyalah Jenderal Bintang 5, yaitu prajurit Bintang 5. Dalam perjalanan ke seni bela diri, celah antara setiap level adalah celah yang tidak dapat diatasi. Jadi di depan prajurit bintang 6, prajurit bintang 5 tidaklah memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, Ye Chen merasa bahwa sebelum dia yakin bahwa Zenfire adalah musuh atau teman, tugas pertama adalah memikirkan cara untuk mengendalikan prajurit bintang 6 di sebelahnya. Bukankah Zenfire ini suka memulai dari orang-orang di sekitarnya, kemudian memulailah dengan orang-orang di sebelahnya. Selama prajurit bintang 6 kehilangan ancaman, bahkan jika Zenfire adalah musuh, itulah tidaklah cukup kuat. Saat itu, karena dia ingin memainkan permainan kucing dan tikus, dia bisa terus bermain dengannya. Jadi Ye Chen mengirim Tang Xihai sepotong informasi, memintanya untuk mengetahui semua informasi tentang Zenfire ketika dia memasuki negara Cina. Adapun cara menginformasi identitas asli Zenfire, dia memutuskan untuk mencoba sistem informasi Istana Wanlong. Setelah dia mendapat informasi, pada saat yang sama, Jinling Buckingham Valence Smith yang telah kehilangan 10 pon dalam beberapa hari berjalan ke pintu hotel dengan sedih. Kegagalan untuk bertemu Wei Liang akhir-akhir ini telah menyebabkan dia menderita pukulan. Pil Jiuzuan Zaizhou tidaklah lanjut putranya, semakin berkurang, dan jika dia tidak bisa mendapatkan obatnya, putranya akan menghadapi situasi penghentian obat. Smith tentu saja tidak ingin putranya menghentikan obatnya, jadi dia menelepon Wei Liang satu demi satu dan bahkan mengirim beberapa email ke kotak surat resmi Jiusan Pharmaceutical di internet, meminta permintaan rendah hati untuk bertemu Wei Liang. Tetapi semua informasi jatuh ke laut dan tidak ada balasan. Orang yang bertanggung jawab atas Departemen Intelijen sama-samalah hancur. Dia tidak hanya gagal menemukan informasi tentang personel intelijen yang hilang, sebaliknya ada lebih banyak personel intelijen yang menghilang di bawah hidungnya atau hilang secara tiba-tiba. Dalam keputusan ini, dia hanya bisa menghentikan sementara semua aktivitas agen rahasia. Smith awalnya ingin pergi ke Jiusan Pharmaceutical untuk mencoba peruntungannya malam ini, dan pada saat yang sama membiarkan William melihatnya ketulusan mengunjungi pondoknya. Namun di luar dugaan, asisten Fei Kexin tiba-tiba memanggilnya, mengatakan bahwa Nona Fei memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya untuk diwawancarai. Smith tidaklah berani untuk menolaknya atau menyinggung Fei Kexin, jadi dia hanya bisa menutup telepon dan bergegas ke janji segera. Dia datang ke pintu kamar presiden tempat Fei Kexin berada. Di pengawal pribadi Fei Kexin, Lu
Luo Jianxing berdiri tak bergerak di luar pintu saat ini. Semet berjalan ke arahnya. San tertawa dan berkata, "Halo, saya di sini untuk melihat Nona Fei." Luo Jianxing hanya menatapnya dari atas ke bawah, lalu mengangguk dan berkata, "Nona menunggumu di dalam, silahkan masuk." Setelah itu dia berbalik dan mendorong pintu. Semet bertanya dengan heran, "Apakah Anda tidak ingin mencari atau melakukan pemeriksaan keamanan atau semacamnya?" "Tidak." Luo Jianxing berkata dengan tenang, "Aku tahu kamu tidak punya senjata." Semet mengangguk bahu. "Oke, kalau begitu aku akan masuk." Setelah itu dia langsung masuk. Pada saat ini dia di ruang tamu seluas hampir 100 meter persegi Presidential Suite. Chen Yingshan sedang duduk di sofa melihat-lihat informasi. Melihat Semet masuk, dia buru-buru berkata, "Halo Tuan Semet, silakan duduk sebentar. Nona sedang berganti pakaian." "Oke, terima kasih." Semet mengangguk duduk di satu sofa dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Nona Shen, saya tidak tahu apa yang ingin saya Nona mengundang saya." Dan Insan berkata, "Nona ingin bertanya tentang seseorang dan Anda mungkin juga mencari orang ini." Dan Insan berkata, "Nona secara alami akan memberitahumu setelah beberapa saat nanti." "Oke," Semet mengangguk berbisik di dalam hatinya. Pada saat ini Vacation mengenakan gaun putih dan syal di bahunya dan berjalan keluar dari ruang dalam. Melihat Semet duduk di ruang tamu, dia berkata dengan santai, "Halo Tuan Semet, selamat malam." Semet berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata dengan hormat, "Halo Nona Fei." Vacation mengangguk dan berkata dengan santai, "Silakan duduk, jangan terlalu sopan." Semet hanya duduk kembali. Vacation duduk di seberang Semet dan bertanya dengan penuh minat, "Ngomong-ngomong Tuan Semet, bagaimana perkembangan bisnis Anda saat ini?" Semet berkata dengan canggung, "Tidak ada kemajuan, Nona. Weliang dari Jiusan Farmation enggan menemui saya." Vacation mengangguk dan bertanya kepadanya, "Apakah pil tersebut benar-benar luar biasa?" "Fantastis, Nona." Semet berkata tanpa ragu-ragu, "Obat ini mengobati kanker seperti menuangkan air di aluminium cair ke sarang semut. Semut tidak akan meninggalkan mereka dimanapun hujan turun." Vacation bertanya kepadanya, "Bisakah kanker disembuhkan sepenuhnya?" Semet mengatakan, "Tidak ada pasien kanker yang benar-benar sembuh dengan obat ini. Tetapi menurut data farmakonetik yang kami miliki sekarang, terus meminum obat ini dapat terus membunuh sel-sel kanker di dalam tubuh, dan obat itu efektif, tidak berkurang dengan bertambahnya pengobatan. Jadi menurut model yang kita ketahui sekarang, selama obatnya cukup, pasien akan bisa sembuh dengan benar." Berbicara tentang ini, Semet menghela nafas. "Saya dapat mengatakan bahwa jika obat ini diluncurkan secara resmi dan tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas, maka semua pengobatan kanker sebelumnya di dunia akan menjadi masa lalu, karena tidak ada obat tunggal atau obat A apapun obat B lebih baik daripada itu." Vacation terkejut dan bertanya, "Bagaimana dengan ruang pasar untuk obat ini? Seberapa besar itu?" Semet berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Biaya global tahunan pengobatan kanker adalah sekitar 600 hingga 800 miliar US dollar, di mana obat-obatannya mencapai lebih dari 200 miliar US dollar. Jika obat tersebut dipasok dalam jumlah tak terbatas, itu setidaknya akan mencapai pasar untuk monopoli dengan lebih dari setengah bagian. Setengah sisanya adalah pasien yang tidak mampu membeli pil tersebut dan hanya bisa dipaksa untuk memilih rencana perawatan sebelumnya." Vacation tidak bisa membantu, tetapi diam-diam berpikir, jika ini masalahnya, maka laba bersih obat tersebut dapat melebihi 100 miliar dolar per tahun. Jika sebuah perusahaan dengan laba tahunan melebihi 100 miliar US dollar go internasional, maka nilai pasar perusahaan ini setidaknya 10 kali lipat dari laba tahunannya, yaitu 1 triliun US dollar. Apalagi jika konsep Jiusan Farmation cukup baru dan posisi monopoli cukup stabil, nilai pasar akan menerus meningkat. Mungkin Jiusan Farmation akan melampaui Apple dan menjadi perusahaan paling berharga di dunia. Memikirkan hal ini, dia bahkan lebih ingin tahu tentang apakah Ye Chen adalah bos di belakang layar Jiusan Farmation. Jadi dia mengambil tablet dari Chen Yingshan dan membuka foto Ye Chen yang diambil dari kamera dashboard dan menyerahkannya kepada Semet dan bertanya, "Tuan Semet, Tuan Direktur Semet, ini Direktur Y dari Jiusan Farmation yang bertemu dengan Anda kah? Apakah itu orangnya?" Nah, itu ya untuk bab 3911 sampai 3019 ya, dimana itu Semet itu bertemu dengan Vacation ya. Oke, terima kasih. Salam dari saya Bang Mimin, jangan lupa subscribe, like dan komen ya.
di channel saya ini. Dan jangan lupa subscribe channel baru saya, Bang Mimin Channel, biar saya tambah semangat juga ya. Oke, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.